Nama saya Devina Novia Putri dari kelas 84. Kali ini saya akan membahas mengenai bab 4 perubahan masyarakat pada masa penjajahan dan tumbuhnya semangat kebangsaan. Perubahan masyarakat pada masa penjajahan dan tumbuhnya semangat kebangsaan. Indonesia adalah negara yang besar. Wilayah Indonesia sangat luas, kekayaan yang melimpah dan kaya akan berbagai budaya. Kondisi ini yang menjadi daya tarik bangsa-bangsa lain datang ke Indonesia. Hubungan dagang dan interaksi budaya merupakan contoh hubungan Indonesia dengan bangsa-bangsa asing. Hubungan Indonesia dengan bangsa-bangsa asing tidak hanya berdampak positif, tetapi juga negatif. Salah satu dampak negatif hubungan Indonesia dengan bangsa asing adalah terjadinya penjajahan pada masa lalu. Penjajahan telah merubah perubahan dalam aspek geografi, sosial, budaya, dan politik. Kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia. Kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia sempat merugikan bangsa Indonesia. Keinginan mereka menguasai Indonesia pada masa kolonialisme dan imperialisme melahirkan dampak-dampak negatif bagi bangsa Indonesia. Untuk memahami perubahan masyarakat pada masa penjajahan, terlebih dahulu mengkaji proses dan latar belakang kedatangan bangsa-bangsa Barat, serta perkembangan kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Pertama, latar belakang kedatangan bangsa-bangsa Barat, yaitu A. Daya tarik Indonesia bagi bangsa-bangsa Barat. Berbagai komoditas perdagangan hasil bangsa Indonesia, itulah yang menjadi incaran bangsa-bangsa Barat. Berbagai hasil bumi Indonesia tidak hanya menjadi konsumsi bangsa-bangsa Asia, tetapi juga menjadi salah satu incaran bagi bangsa-bangsa Barat. Mengapa bangsa-bangsa Barat sangat memerlukan rempah-rempah? Indonesia dan bangsa-bangsa di Eropa memiliki perbedaan kondisi alam. Lokasi mempengaruhi perbedaan iklim dan kondisi tanah di Indonesia dan Eropa. Hal ini juga menyebabkan hasil bumi yang didapat juga berbeda. Lalu B. Motivasi 3G, Gold, Glory, dan Gospel. Gold artinya emas, identik dengan kekayaan. Semboyan ini menggambarkan bahwa tujuan bangsa Barat ke Indonesia adalah mencari kekayaan. Glory adalah kejayaan bangsa. Gospel adalah keinginan bangsa Barat untuk menyebarluaskan atau mengajarkan agama Nasrani, khususnya agama Kristen, ke bangsa-bangsa di Asia, Afrika, dan Amerika Selatan. Lalu B. Revolusi Industri. Revolusi industri yang terjadi pada tahun 1750 sampai 1850 merupakan salah satu pendorong faktor kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia. Apa yang dimaksud dengan revolusi industri? Revolusi industri adalah pergantian atau perubahan secara menyeluruh dalam memproduksi barang dari sebelumnya menggunakan tenaga manusia dan tenaga hewan menjadi tenaga manusia. Yang kedua, kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia. Dimulai dari A. Kedatangan bangsa Portugis di Maluku. Perjalanan bangsa Portugis untuk mencari sumber rempah-rempah dimulai dari kota Lisabon, Portugis. Portugis sampai di Malaka pada tahun 1511. Ia berhasil menguasai Malaka dan Myanmar. Selanjutnya, bangsa Portugis menjalin hubungan dagang dengan Maluku. Pada tahun 1512, bangsa Portugis telah berhasil sampai di Maluku, di bawah pimpinan Antonio de Abreu dan Francisco Serrao. Lalu B. Ekspedisi bangsa Inggris. Persekutuan dagang milik Inggris diberi nama AEC, East Indian Company. Di dalamnya bergabung para pengusaha Inggris. Walaupun Inggris tiba di Kepulauan Nusantara, pengaruhnya tidak terlalu banyak seperti halnya Belanda. Hal ini disebabkan AEC terdesak oleh Belanda. Akhirnya, Inggris menyingkir ke India atau Asia Selatan dan Asia Timur. Lalu C. Kedatangan bangsa Belanda di Jakarta atau Jakarta. Seorang pelaut Belanda, Cornelius de Houtman, memimpin ekspedisi ke Indonesia. Pada tahun 1595, armada de Houtman mengarungi ujung selatan Afrika. Selanjutnya terus ke arah timur melewati Samudra Hindia. Pada tahun 1596, armada de Houtman tiba di pelabuhan Banten melewati Selat Sunda. Kedatangan Houtman di Indonesia disusul ekspedisi-ekspedisi lainnya. Dengan banyaknya pedagang Belanda di Indonesia, maka muncullah persaingan di antara mereka sendiri. Untuk mencegah persaingan yang tidak sehat, pada tahun 1602 didirikan Vereniging Oost-Indische Compagnie (VOC) atau Perserikatan Maskapai Hindia Timur yang merupakan pergabungan dari beberapa perusahaan dagang. Selanjutnya, B. Kondisi masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. Pertama, pengaruh monopoli dalam perdagangan.
Pada awal kedatangannya, bangsa-bangsa barat diterima dengan baik oleh rakyat Indonesia. Hubungan perdagangan tersebut kemudian berubah menjadi penjajahan atau penguasaan. FOC terus berusaha memperoleh kekuasaan yang lebih dari sekedar jual beli. Hal itulah yang memicu kekecewaan, kebencian, dan perlawanan fisik dari rakyat Indonesia. Pada saat memonopoli rempah-rempah di Indonesia, FOC membuat perjanjian dengan kerajaan-kerajaan Indonesia. Isinya, setiap kerajaan hanya mengizinkan rakyat menjual hasil bumi kepada FOC. Karena produsen sudah dikuasai FOC, maka pada saat rempah-rempah dijual, harganya sangat turun. Sebaliknya, FOC menjualnya dengan harga yang sangat tinggi. Untuk memperluas kekuasaan, FOC melakukan penguasaan dengan cara perang atau militer. Selanjutnya yang kedua, pengaruh kebijakan kerja paksa. Jalan Anyar sampai Panarukan dibangun 200 tahun yang lalu oleh pemerintahan Gubernur Jenderal Daendels yang merupakan bagian dari Republik Batak, Prancis. Gubernur Jenderal Daendels yang memerintah 1808 sampai 1811 melakukan banyak kebijakan seperti pembangunan militer, jalan raya, perbaikan pemerintahan, dan perbaikan ekonomi. Salah satu kebijakan yang paling terkenal adalah pembangunan jalan Anyar sampai Panarukan atau jalan raya pos. Jalan tersebut digunakan sebagai sarana transportasi pemerintahan dan mengangkut hasil bumi. Pembangunan jalur Anyar sampai Panarukan sebagian besar dilakukan oleh tenaga manusia. Ribuan orang dikerahkan untuk membangun jalur tersebut. Rakyat Indonesia dipaksa oleh Belanda untuk membangun jalan tersebut. Mereka tidak diberi gaji dan diberikan makanan yang layak. Akibatnya banyak ribuan penduduk Indonesia mati akibat kelaparan atau penyakit yang diderita. Selanjutnya yang ketiga, pengaruh sistem sewa tanah. Saat Inggris menguasai Indonesia, Gubernur Jenderal Lord Minto membagi wilayah jajahan Hindia Belanda menjadi 4 gubernemen, yaitu Malaka, Sumatera, Jawa, dan Maluku. Selanjutnya, Lord Minto menyerahkan tanggung jawab atas seluruh wilayah kepada Gubernur Letnan Thomas Stamford Raffles. Salah satu kebijakan yang terkenal pada masa Raffles adalah sistem sewa tanah atau Landelegistiel atau Landes System. Sistem tersebut memiliki ketentuan, antara lain, A. Petani harus menyewa tanah meskipun dia adalah pemilik tanah tersebut. B. Harga sewa tanah tergantung kepada kondisi tanah. C. Pembayaran sewa tanah dilakukan dengan uang tunai. D. Bagi yang tidak memiliki tanah dikenakan pajak kepala. Sistem sewa tanah menggambarkan seakan-akan rakyat tidak memiliki tanah, padahal tanah tersebut adalah milik rakyat. Hasil sistem sewa tanah juga tidak seluruhnya digunakan untuk kemakmuran rakyat, melainkan untuk kepentingan penjajah. Pelaksanaan sistem sewa tanah dianggap memiliki banyak kekurangan, sehingga gagal diterapkan di Indonesia. Selanjutnya yang keempat adalah kebijakan tanah paksa. Pada tahun 1830, Johannes van den Bos menerapkan sistem tanah paksa atau kulturstelsel. Kebijakan ini diberlakukan karena Belanda menghadapi kesulitan keuangan akibat Perang di Ponorogo atau Perang Jawa 1825 sampai 1830 dan Perang Belgia 1830 sampai 1831. Praktik-praktik penekanan dan pemaksaan terhadap rakyat dalam sistem tanam paksa A menurut ketentuan tanah yang digunakan untuk tanaman wajib hanya 1/5 dari tanah yang dimiliki rakyat, namun kenyataannya selalu lebih, bahkan sampai 1/2 bagian dari tanah yang dimiliki rakyat. B. Kelebihan hasil panen tanaman wajib tidak pernah dibayarkan. C. Waktu untuk kerja wajib melebihi dari 66 hari dan tanpa imbalan yang memadai. D. Tanah yang digunakan untuk tanaman wajib dikenakan pajak. Penderitaan rakyat Indonesia akibat kebijakan tanah paksa dapat dilihat dari jumlah angka kematian rakyat Indonesia yang tinggi akibat kelaparan dan kekurangan gizi. Selanjutnya yang kelima adalah perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme. Perlawanan-perlawanan yang dilakukan masyarakat Indonesia adalah A. Perlawanan terhadap persekutuan dagang. Pertama, Sultan Babullah mengusir Portugis. Pada 1512, Portugis menemukan Maluku sebagai penghasil rempah-rempah. Rombongan Portugis dipimpin oleh Antonio de Abreu pun diterima baik oleh rakyat setempat. Bahkan Sultan Bayanuwa mengizinkan Portugis mendirikan pos dagang di Ternate. Pada perkembangannya, Portugis berniat memonopoli perdagangan rempah-rempah di Ternate.
Pada masa Sultan Hairun mengorbankan perang mengusir Portugis dari Ternate. Pada 1570, Gubernur Portugis di Maluku, Lopes de Mesquita, mengajukan perundingan damai dengan Sultan Hairun. Selanjutnya, Lopes de Mesquita mengundang Sultan Hairun ke benteng Sao Paulo. Namun saat perundingan, Sultan Hairun dibunuh. Akibat terbunuhnya Sultan Hairun, rakyat Maluku marah. Sultan Babullah, putra dari Sultan Hairun, dengan gagah melanjutkan perjuangan ayanandanya dengan memimpin perlawanan. Pada saat bersamaan, Ternate dan Tidore bersatu melancarkan serangan terhadap Portugis. Akhirnya pada tahun 1575, Portugis berhasil diusir dari Ternate. Selanjutnya yang kedua adalah perlawanan Aceh. Pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda 1607 sampai 1639, armada Aceh telah disiapkan untuk menyerang kedudukan Portugis di Malaka. Pada tahun 1629, Aceh mencoba menaklukkan Portugis, tetapi penyerangan yang dilakukan belum berhasil mendapatkan kemenangan. Meskipun demikian, Aceh tetap dianggap sebagai kerajaan yang merdeka. Selanjutnya yang ketiga adalah ketangguhan ayam jantan dari timur. Sultan Hasanuddin merupakan tokoh yang sangat ditakuti oleh Belanda karena ketangguhannya melawan Belanda, sehingga diberi julukan ayam jantan dari timur. Sultan Hasanuddin adalah Raja Goa di Sulawesi Selatan. Suatu ketika, kerajaan Goa dan Bone berselisih paham. Hal ini dimanfaatkan FOC dengan mengadu domba kedua kerajaan tersebut. FOC memberi dukungan sehingga Bone menang saat perang dengan Goa tahun 1666. Sultan Hasanuddin dipaksa menandatangani perjanjian Bongaya pada 18 November 1667. Perjanjian Bongaya adalah perjanjian antara Sultan Hasanuddin dengan FOC. Isi dari perjanjian Bongaya sebagai berikut. Pertama, FOC berhak memonopoli atau menguasai perdagangan di daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara. 2. FOC berhak untuk mendirikan benteng. 3. Makassar diharuskan untuk melepaskan kekuasaannya dari daerah bawahannya. 4. Makassar diharuskan untuk menyerahkan semua bentengnya. 5. Aru Paraka diangkat sebagai Raja Bone. Lalu yang keempat adalah perlawanan Mataram terhadap FOC. Serangan pertama Mataram terhadap FOC dinyatakan gagal, sehingga Mataram menarik pasukannya kembali tanggal 3 Desember 1628. Mataram segera mempersiapkan perlawanan kedua dengan pimpinan Kiai Adipati Jumina, Pangeran Bugar, dan Pangeran Purbaya. Namun, serangan kedua ini pun gagal. Pada tahun 1799 terdapat peristiwa penting dalam sejarah kolonialisme dan imperialisme. FOC dinyatakan bangkrut dan dibubarkan. Selanjutnya adalah B. Perlawanan terhadap pemerintahan Hindia Belanda. Pertama adalah Perang Saparua di Ambon. Pada tahun 1817, rakyat Ambon mengadakan perlawanan di bawah pimpinan Patimura. Patimura memimpin perlawanan di Saparua dan berhasil merebut benteng Belanda dan membunuh Residen Vandenberg. Dalam perlawanan tersebut, turut serta pula seorang pahlawan wanita bernama Christiana Martha Tiahau, yang merupakan putri tunggal dari Paulus Tiahau, teman dari Kapten Patimura. Perlawanan Patimura dapat dikalahkan setelah bantuan Belanda dari Batavia datang. Patimura bersama 3 pengikutnya ditangkap dan dihukum gantung. Selanjutnya adalah Perang Padri di Sumatera Barat pada tahun 1821 sampai 1838. Ide pembaruan kaum Padri berbenturan dengan kaum adat dan kaum Bengkulu. Belanda memanfaatkan perselisihan tersebut dengan mendukung kelompok adat yang posisinya sedang terjepit. Perlawanan kaum Padri meledak pada tahun 1821. Kaum Padri dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol, Tuanku Nan Cerdik, Tuanku Nan Tambusai, Tuanku Nan Alahan. Namun keterlibatan Belanda ini justru memperumit keadaan, sehingga sejak tahun 1833 kaum adat berbalik melawan Belanda dan bergabung bersama kaum Padri, walaupun pada akhirnya peperangan ini dapat dimenangkan Belanda. Perang Padri termasuk peperangan dengan rentang waktu yang cukup panjang, menguras harta dan mengorbankan jiwa raga. Perang ini selain meruntuhkan kekuasaan kerajaan Pagaruyung, juga berdampak merosotnya perekonomian masyarakat sekitarnya dan memunculkan perpindahan masyarakat dari kawasan konflik. Yang ketiga adalah Perang Diponegoro.
yang berlangsung pada tahun 1825 sampai 1830. Perang Diponegoro merupakan salah satu perang besar yang dihadapi Belanda. Perlawanan Pangeran Diponegoro tidak lepas dari kegelisahan dan penderitaan rakyat akibat pemerintahan Hindia Belanda. Campur tangan pemerintahan Hindia Belanda dalam urusan Keraton Yogyakarta merupakan salah satu penyebab kegelisahan rakyat. Perang ini melibatkan pasukan Belanda di bawah pimpinan Jenderal Hendrik Marcus de Kock yang berusaha meredam perlawanan penduduk Jawa di bawah pimpinan Pangeran Diponegoro. Akibat perang ini, penduduk Jawa yang tewas mencapai 200.000 orang jiwa, sementara korban tewas di pihak Belanda berjumlah 8.000 tentara Belanda dan 7.000 serdadu pribumi. Akhir perang ini menegaskan penguasaan Belanda atas Pulau Jawa. Berkebalikan dari perang yang dipimpin oleh Raden Ronggo sekitar 15 tahun sebelumnya, pasukan Jawa juga menempatkan masyarakat Tionghoa di tanah Jawa sebagai target penyerangan. Namun, meskipun Pangeran Diponegoro secara tegas melarang pasukannya untuk bersekutu dengan masyarakat Tionghoa, sebagian pasukan Jawa yang berada di pesisir utara sekitar Rembang dan Lasem menerima bantuan dari penduduk Tionghoa setempat yang rata-rata beragama Islam. 4. Perang Aceh. Perang Kesultanan Aceh melawan Belanda dimulai pada 1873 sampai 1904. Tanggal 26 Maret 1873 Belanda menyatakan perang kepada Aceh. Pada 8 April 1873 Belanda mendarat di pantai Seuremen di bawah pimpinan Johan Herman Rudolf Kohler dan langsung bisa menguasai Masjid Raya Baitur Rahman. Perang Aceh disebabkan karena Belanda menduduki daerah Siak. Akibat dari Perjanjian Siak 1858, di mana Sultan Ismail menyerahkan daerah Delhi, Langkat, Asahan, dan Serdang kepada Belanda. Padahal daerah-daerah itu sejak Sultan Iskandar Muda berada di bawah kekuasaan Aceh. Yang kelima adalah perlawanan Sisingamangaraja, Sumatera Utara. Perlawanan Belanda terhadap Sumatera Utara dilakukan oleh Sisingamangaraja 12. Perang ini biasa disebut Perang Batak yang berlangsung selama 29 tahun. Untuk menghadapi Perang Batak, Belanda menarik pasukan dari Aceh. Pasukan Sisingamangaraja dapat dikalahkan setelah Kapten Christoffel berhasil mengepung banteng terakhir Sisingamangaraja di Pakpak. Kedua putra beliau, Patuan Nagari dan Patuan Anggi, ikut gugur, sehingga seluruh Tapanuli dapat dikuasai Belanda. Yang keenam adalah Perang Banjar. Perang Banjar diawali ketika Belanda campur tangan urusan pergantian raja di Kerajaan Banjarmasin. Belanda memberi dukungan kepada Pangeran Temjidillah yang tidak disukai rakyat. Perlawanan dilakukan oleh Prabu Anom dan Pangeran Hidayat. Pada tahun 1859, Pangeran Antasari memimpin perlawanan setelah Prabu Anom ditangkap Belanda. Pasukan Pangeran Antasari dapat didesak. Pada tahun 1862, Pangeran Hidayat menyerah dan berakhirlah perlawanan Banjar di Pulau Kalimantan. Perlawanan benar-benar dapat dipadamkan pada tahun 1905. Yang ketujuh adalah Perang Jagaraga di Bali. Perang Jagaraga berawal ketika Belanda dan kerajaan di Bali bersengketa tentang hak tawan karang. Hak tawan karang menyatakan setiap kapal yang kandas di perairan Bali menjadi hak penguasa di daerah tersebut. Pemerintah Belanda memprotes Raja Buleleng yang menyita 2 kapal milik Belanda. Raja Buleleng tidak menerima tuntutan Belanda untuk mengembalikan kedua kapalnya. Persengketaan ini menyebabkan Belanda melakukan serangan terhadap Kerajaan Buleleng pada tahun 1846. Belanda berhasil menguasai Kerajaan Buleleng, sementara Raja Buleleng menyingkir ke Jagaraga dibantu oleh Kerajaan Karangasem. Setelah berhasil merebut benteng Jagaraga, Belanda melanjutkan ekspedisi militer tahun 1849. 2 kerajaan Bali yaitu Gianyar
dan Plungkung menjadi sasaran Belanda pada tahun 1906. Seluruh kerajaan di Bali pun jatuh ke pihak Belanda setelah rakyat melakukan perang habis-habisan sampai mati, yang dikenal dengan Perang Puputan atau Jagaraga. Selanjutnya, C. Tumbuh dan berkembangnya semangat kebangsaan. Pertama, latar belakang munculnya nasionalisme Indonesia, yaitu A. Perluasan pendidikan. Pemerintah Hindia Belanda menetapkan kebijakan politik etis pada tahun 1901, yaitu dalam bidang irigasi atau pengairan, emigrasi atau transmigrasi, dan edukasi atau pendidikan. Sisi positif yang sangat dirasakan Indonesia adalah pendidikan. Semakin banyak orang yang berpendidikan modern, semakin banyak orang yang mempelopori kegiatan pendidikan, politik, dan sosial. Pengaruh pendidikan itulah yang melahirkan para pemimpin tokoh pergerakan nasional Indonesia. Lalu B. Kegagalan perjuangan di berbagai daerah. Salah satu penyebab kegagalan perjuangan di berbagai daerah adalah perlawanan yang bersifat kedaerahan. Memasuki abad 20, corak perjuangan pergerakan bangsa Indonesia berubah dari kedaerahan menjadi pergerakan yang bersifat nasional. Selanjutnya, C. Rasa serasi sepenanggungan. Tekanan pemerintahan Hindia Belanda terhadap bangsa Indonesia telah memunculkan perasaan kebersamaan rakyat Indonesia sebagai bangsa yang terjajah. Hal inilah yang mendorong tekad bersama untuk menghimpun kebersamaan dalam kebangkitan nasional Indonesia. Selanjutnya adalah perkembangan organisasi etnis, kedaerahan, dan keagamaan. Beberapa organisasi tersebut sering mengadakan pertemuan, hingga akhirnya muncul ide untuk mengembangkan diri dalam berorganisasi yang bersifat nasional. Lalu E. Berkembangnya berbagai paham baru. Paham-paham seperti pan-islamisme, liberalisme, nasionalisme, sosialisme, dan demokrasi merupakan faktor pendorong pergerakan nasional Indonesia. Paham-paham tersebut mengajarkan bagaimana langkah-langkah untuk memperbaiki kondisi kehidupan Indonesia. Selanjutnya F. Berbagai peristiwa dan pengaruh dari luar negeri. Salah satunya yaitu adalah kemerdekaan Jepang dari Rusia pada tahun 1905 dan berkembangnya nasionalisme dari berbagai negara. Selanjutnya yang kedua adalah organisasi pergerakan nasional Indonesia, yaitu yang pertama adalah Budi Utomo. Budi Utomo adalah organisasi yang didirikan oleh pelajar-pelajar Stovia pada tanggal 20 Mei 1908 dengan ketuanya adalah Dr. Sutomo. Tokoh lain pendiri Budi Utomo adalah Gunawan, Cipto Mangunkusumo, dan Aryo Tirto Kusumo. Selanjutnya adalah Sarekat Islam. Pada tahun 1911 didirikan Sarekat Dagang Islam oleh Kiai Haji Samanhudin dan Raden Mas Tirto Adisuryo di Solo. Pada tanggal 30 September 1912, SDI berubah nama menjadi Sarekat Islam. Pada tahun 1923, SI berubah nama menjadi Partai Sarekat Islam yang bersifat non-kooperatif terhadap Belanda. Selanjutnya adalah Industri Partij. Industri Partij adalah organisasi politik pertama di Indonesia. Pendiri Industri Partij adalah 3 serangkai, yaitu Douwe Dekker, Raden Mas Ruwandi Suryaningrat, dan Dr. Cipto Mangunkusumo. Industri Partij dideklarasikan pada tanggal 25 Desember 1912. Selanjutnya adalah Perhimpunan Indonesia. Semula bernama Industrie Vereniging. PI didirikan oleh orang-orang Indonesia di Belanda pada tahun 1908. Pada tahun 1922, Industrie Vereniging berubah nama menjadi Indonesische Vereniging dengan kegiatan utama politik. Pada tahun 1925 berubah menjadi Perhimpunan Indonesia. Nama majalahnya Hindia Putra yang kemudian berubah menjadi Indonesia Merdeka. Selanjutnya adalah Partai Nasional Indonesia. Partai Nasional Indonesia didirikan pada tanggal 4 Juli 1927 di Bandung yang dipimpin oleh Insinyur Soekarno. Selanjutnya yang ketiga, pergerakan nasional pada masa pendudukan Jepang. A. Proses penguasaan Indonesia. Pada tanggal 11 Januari 1942, Jepang mendaratkan pasukannya di Tarakan, Kalimantan Timur. Jepang menduduki kota minyak Balikpapan pada tanggal 24 Januari. Selanjutnya, Jepang menduduki kota-kota lainnya di Kalimantan. Jepang berhasil menguasai Palembang pada tanggal 16 Februari 1942. Setelah menguasai Palembang, Jepang menyerang Pulau Jawa. Pulau Jawa merupakan pusat pemerintahan Belanda.
Lalu B. Kebijakan pemerintah militer Jepang pada saat kependudukannya di Indonesia. Jepang melakukan pembagian 3 daerah pemerintahan militer di Indonesia, yakni 1. Pemerintahan Angkatan Darat Tentara 25 untuk Sumatera dengan pusat di Bukit Tinggi. 2. Pemerintahan Angkatan Darat Tentara 16 untuk Jawa dan Madura dengan pusat di Jakarta. 3. Pemerintahan Angkatan Laut Armada Selatan 2 untuk daerah Sulawesi, Kalimantan, Maluku dengan pusat di Makassar. Selanjutnya, Jepang membentuk beberapa kebijakan-kebijakan. Kebijakan-kebijakan tersebut adalah yang pertama, membuat organisasi-organisasi sosial. Organisasi-organisasi yang dibentuk oleh Jepang adalah Gerakan 3A, Pusat Tenaga Rakyat Jawa Hokokai, dan Masyumi. Gerakan 3A dipimpin oleh Mr. Syamsuddin dengan tujuan untuk mencari simpati rakyat dan tokoh setempat. Lalu Jepang mendirikan Gerakan Pusat Tenaga Rakyat atau Putra pada tanggal 1 Maret 1943. Gerakan Putra dipimpin oleh tokoh-tokoh nasional yang biasa disebut dengan 4 serangkai, yaitu Soekarno, Muhammad Hatta, Kiai Haji Mas Mansur, dan Kiai Haja Dewantara. Pada tahun 1944, Jepang membentuk Jawa Hokokai atau Gerakan Kebaktian Jawa. Gerakan ini berdiri di bawah pengawasan para pejabat Jepang. Selanjutnya, pada tahun 1943, Jepang membentuk Masyumi atau Majelis Syuro Muslimin Indonesia. Masyumi diketuai oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari dan Kiai Haji Mas Mansur. Selanjutnya adalah pembentukan organisasi semi militer. Jepang menyadari betapa pentingnya mengerahkan rakyat Indonesia untuk membantu Jepang melawan sekutu. Oleh karena itu, Jepang membentuk beberapa organisasi semi militer seperti Seinandan, Fujinkai, Keibodan, Heiho, dan Pembela Tanah Air atau PETA. Organisasi Barisan Pemuda atau Seinandan dibentuk pada 9 Maret 1943. Tujuannya adalah memberi bekal negara agar siap membela tanah air. Dalam kenyataannya, tujuan itu hanya untuk menarik minat rakyat Indonesia. Lalu Fujinkai. Fujinkai merupakan himpunan kaum wanita di atas umur 15 tahun untuk terikat dalam latihan semi militer. Keibodan merupakan barisan pembantu polisi untuk laki-laki berumur 20-25 tahun. Heiho yang didirikan pada tahun 1943 merupakan organisasi prajurit pembantu tentara Jepang. Lalu PETA yang didirikan 3 Oktober 1943 merupakan pasukan bersenjata yang memperoleh pendidikan militer secara khusus dari Jepang. Yang ketiga adalah pengerahan Romusa. Jepang melakukan rekrutmen anggota Romusa untuk mencari tenaga yang lebih besar untuk membantu perang dan melakukan aktivitas Jepang. Anggota-anggota Romusa dikerahkan untuk membangun jalan raya, kubu pertahanan, rel kereta api, jembatan, dan sebagainya. Jumlah Romusa paling banyak itu berasal dari Pulau Jawa yang dikirim keluar Jawa, bahkan sampai ke Malaya, Myanmar, dan Thailand. Penjajahan Jepang yang sangat menyengsarakan adalah pemaksaan wanita-wanita untuk menjadi jugunanfu. Jugunanfu adalah wanita yang dipaksa Jepang untuk menjadi wanita penghibur Jepang di berbagai pos pertempuran. Banyak gadis-gadis desa diambil secara paksa oleh tentara Jepang untuk menjadi jugunanfu. Sebagian mereka tidak kembali walaupun Perang Dunia II telah berakhir. Yang keempat adalah eksploitasi kekayaan alam. Jepang mengambil alih seluruh aset ekonomi Belanda dan mengawasi secara langsung seluruh usahanya. Usaha perkebunan dan industri harus mendukung untuk keperluan perang, seperti tanaman jarah untuk menjadi minyak pelumas. Rakyat Indonesia wajib menyerahkan bahan pangan sebesar-besaran kepada Jepang. Pada masa panen, rakyat wajib melakukan setor padi sedemikian rupa sehingga mereka hanya membawa pulang padi sekitar 20% dari panen yang dilakukannya. Kondisi ini mengakibatkan musibah kelaparan dan penyakit busung lapar di Indonesia. Banyak penduduk yang memakan umbi-umbian liar yang seharusnya hanya pantas untuk makanan ternak. Pada tanggal 20 Maret 1942 dikeluarkan maklumat pemerintahan yang isinya berupa larangan pembicaraan tentang pengibaran bendera putih dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hal ini membuat Indonesia menjadi kecewa. Selanjutnya adalah C. Sikap kaum pergerakan. Yang pertama adalah memanfaatkan organisasi bentukan Jepang. Kelompok ini biasa sering disebut kolaborator karena mau bekerja sama dengan para penjajah. Sebenarnya cara ini adalah bentuk
perjuangan diplomasi. Tokoh-tokohnya adalah para pemimpin putra seperti Soekarno, Muhammad Hatta, Kiai Hajar Dewantara, dan Kiai Haji Mas Mansur. Mereka memanfaatkan putra sebagai sarana komunikasi dengan rakyat. Akhirnya, putra justru dijadikan para pemuda sebagai ajang kampanye nasionalisme. Lalu yang kedua adalah gerakan bawah tanah. Larangan berdirinya partai politik pada zaman Jepang mengakibatkan sebagian tokoh perjuangan melakukan gerakan bawah tanah. Gerakan bawah tanah merupakan perjuangan melalui kegiatan-kegiatan tidak resmi tanpa sepengetahuan Jepang atau kan gerakan sembunyi-sembunyi. Tokoh-tokoh yang masuk dalam garis pergerakan adalah Sultan Syahrir, Ahmad Subarjo, Sukarni, Maramis, Wikana, Chairul Asef, dan Amir Syafaruddin. Selanjutnya adalah perlawanan bersenjata. Ada pula perlawanan bersenjata yang dilakukan bangsa Indonesia. Yang pertama adalah perlawanan dari rakyat Aceh. Dilakukan oleh Tengku Jalil, seorang ulama di South Pileng, Aceh, yang menentang peraturan-peraturan Jepang. Pada tanggal 10 November 1942, ia melakukan perlawanan lalu ditangkap Jepang dan dihukum mati. Lalu perlawanan Singaparna, Jawa Barat, dipelopori oleh Kiai Haji Zainul Mustafa yang menentang Seikere, yakni menghormati Kaisar Jepang. Pada tanggal 24 Februari 1944, meletus perlawanan terhadap tentara Jepang. Kiai Haji Zainal Mustafa dan beberapa pengikutnya ditangkap Jepang lalu dihukum mati. Lalu C. Perlawanan Indramayu, Jawa Barat. Pada bulan Juli 1944, rakyat Loh Bener dan Sindang di Indramayu memberontak terhadap Jepang. Para petani dipimpin Haji Madrian menolak pungutan padi yang terlalu tinggi, tetapi pada akhirnya perlawanan mereka dipadamkan oleh Jepang. Yang keempat adalah perlawanan peta di Biltiar, Jawa Timur. Perlawanan peta merupakan perlawanan terbesar yang dilakukan rakyat Indonesia pada masa penjajahan Jepang. Perlawanan ini dipimpin oleh Supriyadi, seorang Sodenko Komandon Pleton pada tanggal 14 Februari 1945. Perlawanan dipadamkan Jepang karena persiapan Supriyadi dan kawan-kawan masih kurang matang. Para pejuang peta yang berhasil ditangkap Jepang kemudian diadili di Mahkamah Jakarta. Beberapa di antaranya dihukum mati, seperti Dr. Ismail, Muradi, Supriyono, Halil, Budidaya, Sunanto, dan Sudarmo. Supriyadi sebagai pemimpin perlawanan masih belum diketahui nasibnya. Selanjutnya yang keempat adalah perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. Terjadinya kolonialisme dan imperialisme di Indonesia menyebabkan berbagai perubahan masyarakat Indonesia dalam aspek geografi, ekonomi, budaya, pendidikan, maupun politik. Beberapa perubahan tersebut adalah A. Perubahan pada masa kolonial Barat. 1. Perluasan penguasaan lahan. Pada masa penjajahan terjadi perubahan besar dalam perkembangan perkebunan di Indonesia. Penambahan jumlah lahan untuk tanaman ekspor dilakukan di berbagai wilayah di Indonesia. Bukan hanya pemerintah kolonial yang mengembangkan lahan perkebunan di Indonesia, tetapi juga perusahaan-perusahaan swasta. Lalu yang kedua, persebaran penduduk dan urbanisasi. Sejarah transmigrasi Indonesia terutama terjadi pada akhir abad 19. Tujuan utama transmigrasi pada masa tersebut adalah untuk menyebarkan tenaga kerja murah di bagian perkebunan di Sumatera dan Kalimantan. Urbanisasi terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Daerah yang awalnya hutan belantara menjadi ramai dan gemerlap karena ditemukannya area pertambangan. Di Suriname terdapat banyak penduduk yang bisa berbahasa Jawa. Mereka adalah keturunan Jawa yang hidup turun-temurun di Suriname sejak penjajahan Belanda. Belanda mengirim banyak tenaga kerja di Suriname yang juga merupakan wilayah jajahan Belanda. Yang ketiga adalah pengenalan tanaman baru. Beberapa tanaman andalan ekspor ditanam dan dikembangkan di Indonesia. Pengenalan tanaman baru ini sangat dimanfaatkan dalam pengembangan pertanian dan perkebunan di Indonesia. Lalu penemuan tambang-tambang. Pembukaan lahan untuk pertambangan ini terjadi pada akhir abad 19 dan awal abad 20. Lalu yang kelima, transportasi dan komunikasi. Pada zaman penjajahan Belanda, banyak dibangun jalan raya, rel kereta api, dan jaringan telepon. Pembangunan berbagai sarana transportasi dan komunikasi tersebut mendorong mobilitas barang dan jasa yang sangat cepat. Yang keenam adalah perkembangan kegiatan ekonomi. Perubahan masyarakat dalam kegiatan ekonomi pada masa kolonial terjadi baik dalam kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi.
rakyat mulai mengenal tanaman yang tidak hanya untuk dipanen semusim. Pembukaan berbagai perusahaan telah melahirkan berbagai jenis pekerjaan dan bidang yang berbeda. Sebagai contoh, munculnya kuli-kuli perkebunan, mandor, dan administrasi di berbagai perusahaan ataupun swasta. Lalu yang ketujuh adalah mengenal uang. Pada masa kekuasaan kolonial Barat, uang mulai dikenalkan sebagai alat pembayaran jasa tenaga kerja. Keberadaan uang sebagai barang baru dalam kehidupan masyarakat Indonesia menjadi daya tarik tersendiri. Masyarakat mulai menyenangi uang karena dianggap lebih mudah untuk digunakan. Yang kedelapan, perubahan dalam pendidikan. Terdapat dua pendidikan yang dikembangkan pada masa kolonial Barat. Pertama adalah pendidikan yang dikembangkan oleh pemerintah, dan yang kedua adalah pendidikan yang dikembangkan oleh masyarakat. Pada masa penjajahan Belanda, terdapat juga perguruan tinggi, yaitu seperti Institut Teknologi Bandung atau ITB dan Institut Pertanian Bogor atau IPB. Pada masa pemerintahan kolonial Barat, terjadi diskriminasi pendidikan di Indonesia. Sekolah dibedakan menjadi dua golongan, yakni sekolah untuk bangsa Eropa dan sekolah untuk pribumi. Hal ini mendorong lahirnya berbagai gerakan pendidikan di Indonesia. Yang kesembilan adalah perubahan dalam aspek politik. Pada masa kerajaan, rakyat diperintah oleh raja yang merupakan bangsa Indonesia. Pada pemerintahan kolonial Barat, rakyat dipimpin oleh bangsa asing. Kekuasaan bangsa Indonesia untuk mengatur bangsanya semakin hilang, digantikan dengan kekuasaan bangsa Barat. Pada masa kerajaan, dikenal raja dan bupati. Sementara itu, pada masa kolonial Barat, dikenal gubernur, jenderal, presiden, bupati, dan seterusnya. Sebelum masa penjajahan Hindia Belanda, masyarakat Indonesia terkotak-kotak oleh sistem politik kerajaan. Terdapat puluhan kerajaan di setiap wilayah Indonesia. Pada masa pemerintahan Belanda, berbagai daerah tersebut disatukan dalam satu identitas, yaitu Hindia Belanda. Yang ke-10, perubahan dalam aspek budaya. Berbagai perubahan budaya pada masa penjajahan Belanda adalah dalam seni bangunan, tarian, cara berpakaian, bahasa, dan teknologi. Seni bangunan dengan gaya Eropa dapat ditemukan di kota-kota Indonesia. Perubahan kesenian juga terjadi ketika masyarakat perkotaan mulai mengenal tarian-tarian barat. Kebiasaan dansa dan minum-minum yang dilakukan oleh para pejabat Belanda ini berpengaruh kepada sebagian masyarakat Indonesia. Dalam aspek budaya juga terjadi perubahan kehidupan beragama masyarakat Indonesia. Pengaruh kolonial lain adalah penyebaran agama Kristen di Indonesia. Pengaruh lain bidang budaya adalah pakaian, bahasa, makanan, dan jenis pekerjaan yang baru. Pakaian gaya Eropa tidak hanya berpengaruh dalam lingkungan keraton, tetapi juga masyarakat luas. Selanjutnya B, perubahan masyarakat pada masa penjajahan Jepang. Pertama adalah perubahan dalam aspek geografi. Jepang banyak membutuhkan dukungan untuk menghadapi Perang Dunia II. Lahan perkebunan yang ada pada masa Hindia Belanda merupakan lahan yang menghasilkan untuk jangka waktu lama. Jepang menggerakkan tanaman rakyat yang membantu Jepang menghadapi Perang Dunia II. Tanaman jarak dikembangkan sebagai bahan produksi minyak yang dibutuhkan sebagai mesin perang. Migrasi terjadi terutama untuk mendukung perang Jepang menghadapi sekutu. Banyak rakyat Indonesia yang mengikuti Romusa ataupun membantu tentara Jepang ke negara Asia Tenggara untuk membantu perang Jepang. Menurut catatan sejarah, jumlah tenaga kerja yang dikirim keluar Jawa, bahkan keluar negeri seperti ke Burma, Vietnam, dan Mungtai atau Thailand mencapai 300.000 orang. Ratusan ribu orang tersebut tidak diketahui nasibnya setelah Perang Dunia II usai. 2. Perubahan dalam aspek ekonomi. Sistem ekonomi Perang Jepang membawa kemunduran dalam bidang perekonomian di Indonesia, khususnya hubungan dengan perdagangan dunia, mempersempit kegiatan perekonomian di Indonesia. Pembatasan ekspor menyebabkan sulitnya memperoleh bahan pakaian, maka rakyat Indonesia pun mengusahakannya sendiri. Pakaian yang terbuat dari benang goni menjadi tren pada masa pendudukan Jepang. Wajib setor padi dan tingginya pajak pada masa pendudukan Jepang menyebabkan terjadinya kemiskinan luar biasa. Angka kematian sangat tinggi. Sebagai contoh, di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, angka kematian mencapai 50%. Kemiskinan yang luar biasa berdampak pada penyakit
penyakit sosial lainnya. Yang ketiga, perubahan dalam aspek pendidikan. Kegiatan pendidikan dan pengajaran menurun. Sebagai contoh, gedung sekolah dasar yang semula 21.500 menjadi 13.500. Gedung sekolah lanjutan menurun dari 850 menjadi 22. Kegiatan perguruan tinggi macet. Sementara itu, pengenalan budaya Jepang dilakukan di berbagai sekolah di Indonesia. Adapun bahasa Jepang menjadi bahasa utama di sekolah-sekolah Indonesia. Tradisi budaya Jepang dikenalkan di sekolah-sekolah mulai dari tingkat rendah. Para siswa harus digembleng agar semangat Jepang atau Nippon Seishin, dan pelajar juga harus menyanyikan lagu Kimi ga Yo atau lagu kebangsaan Jepang dan lagu-lagu lain, menghormati bendera Hinomaru, dan melakukan gerakan badan Taiso dan Seikere. Selanjutnya yang keempat, perubahan dalam aspek politik. Jepang berusaha mendapatkan simpati dan dukungan rakyat dan tokoh-tokoh Indonesia atas kekuasaannya di Indonesia. Akibatnya hal ini menimbulkan beberapa tanggapan dari para tokoh pergerakan nasional Indonesia. Kelompok pertama adalah kelompok yang masih mau bekerjasama dengan pemerintahan Jepang tetapi tetap menggelorakan pergerakan nasional. Kelompok kedua adalah mereka yang tidak mau bekerja sama dengan pemerintahan Jepang dan melakukan gerakan bawah tanah. Peristiwa proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 menjadi momen penting perjalanan sejarah Indonesia selanjutnya. Kemerdekaan telah membawa perubahan masyarakat dalam segala bidang. Yang kelima, perubahan dalam aspek budaya. Jepang berusaha menjepangkan Indonesia. Ajaran Shintoisme diajarkan pada masyarakat Indonesia. Kebiasaan menghormati matahari dan menyanyikan lagu Kimi ga Yo merupakan salah satu pengaruh pada masa pendudukan Jepang. Pengaruh budaya ini menimbulkan perlawanan dari berbagai daerah. Pada tanggal 20 Oktober 1943, atas desakan dari beberapa tokoh Indonesia didirikanlah Komisi Penyempurnaan Bahasa Indonesia. Tugas komisi adalah menentukan istilah-istilah modern dan menyusun suatu tata bahasa normatif serta menentukan kata-kata yang umum bagi bahasa Indonesia.